Dear brother and sister, perkenalkan saya adalah Dr. Satir Naik. Saya lulusan S3 Universitas Kayalan Vatikan, jurusan Tanah Abang. Kali ini saya akan membuat Dr. Diki Gades untuk membongkar kebohongan Paulus yang disembunyikan para misionaris. Assalamualaikum, Dr. Diki Gades. Salam, Dr. Satir Naik. Dr. Diki, kali ini saya membawa beberapa bukti bahwa Kristen adalah agama buatan Paulus. Dengan demikian, Islam adalah agama yang benar. Yang pertama, Dr. Diki, di dalam 1 Korintus 9, di dalam 1 Korintus 4 ayat 9, 1 Korintus 7 ayat 24 sampai 26, 1 Korintus 7 ayat 40, 1 Korintus 2 Korintus 8 ayat 10, 2 Korintus 11 ayat 5, Paulus mengaku bahwa surat-surat yang dia tulis adalah pendapat dia. Dan di dalam 2 Korintus 11 ayat 17, Paulus menulis bahwa ini Pak Deki, ini tulisan Paulus Pak Deki. Kita lihat di sini. 2 Korintus 11 ayat 17. Paulus menulis, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh, sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, ini buktinya Pak Deki, bahwa Kristen adalah agama buatan Paulus. Silakan, gimana Pak Deki? Ya, sebelum saya jawab Dr. Satir Naik, saya mau tanya dulu supaya saya yakinkan kepada Dr. Satir Naik maupun para tamu yang hadir malam ini, apakah saya mengerti baik apa yang Dr. Satir Naik maksudkan atau tidak. Jadi, poin Dr. Satir Naik adalah kalau ada opini manusia atau opini pihak lain selain Allah di dalam kitab suci, maka itu bukan kitab suci. Apakah begitu, Dr. Satir Naik? Betul, Pak Deki. Kitab suci isinya pendapat Paulus. Seharusnya seperti Quran yang turun, wahyu turun gedebuk dari langit, Pak Deki. Oke, terima kasih Dok. Terima kasih Dr. Satir Naik, karena dengan demikian Dr. Satir Naik baru saja membuktikan bahwa Quran bukan firman Tuhan. Dr. Satir Naik mau tahu kenapa saya bilang begitu? Bagaimana begitu, Pak Deki, Dr. Deki? Silakan. Karena kita memiliki bukti di dalam literatur-literatur Islamik sendiri bahwa tidak semua isi Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Al-Bukhari 4483, Anas memberikan sebuah kisah bahwa Umar pernah menyatakan Allah Subhanahu wa taala setuju dengan Umar dalam 3 hal. Tapi demi keringkasan waktu saya sebutkan 2 saja. Di dalam Quran ada ayat-ayat tentang hijab. Quran surat 4 ayat 31, surat 33 ayat 59, dan juga surat 66 ayat 5 menyatakan bahwa kalau istri Muhammad memberontak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan mereka dengan istri-istri yang jauh lebih baik dari para pemberontak itu. Nah, isi dari ayat-ayat itu tidak lain adalah apa yang Umar katakan kepada Muhammad. Dengan kata lain, Muhammad menyalin kembali apa yang dia dengar dari Umar. Kemudian itu masuk ke dalam Quran. Jadi setidaknya ayat-ayat itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu belum cukup Dr. Satir Naik, saya bisa tambahkan lagi surat 19 ayat 6. Dan tidaklah kami dalam kurung Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala sesuatu ada di hadapan kita dan seterusnya. Nah, Dr. Satir Naik, saya percaya dokter pernah membaca sirat Rasul Allah, betul? Dr. Satir Naik pernah membaca sirat Rasul Allah, Ibn Ishaq? Apa itu, Pak Deki? Nah, sirat Rasul Allah adalah biografi terawalnya Muhammad. Dan bukan hanya ada di dalam sirat Rasul Allah, tapi juga ada di dalam Al-Tabari, ada di dalam Ibn Katsir, ada juga di dalam Al-Qurtubi yang menceritakan latar belakang surat 18, surat Al-Kahf. Rupanya kaum pagan di Mekah mencurigai klaim kenabian Muhammad. Jadi mereka memuji dia.
meminta dia untuk membuat mujizat berkali-kali, tetapi tidak satu pun, secuil pun Muhammad tidak bisa membuat mujizat. Lalu karena mereka kasihan lihat Muhammad, maka mereka mengajukan 3 pertanyaan kepada Muhammad. Pertanyaan yang gampang sebenarnya kepada Muhammad. Mereka meminta Muhammad menjelaskan tentang para pemuda yang tiba-tiba hilang. Kemudian mereka meminta Muhammad menjelaskan tentang pengelana yang berjalan sedemikian jauh sehingga dia mencapai ujung barat dan ujung timur. Kemudian mereka bertanya tentang roh itu sebenarnya apa. Dan itulah sebabnya di dalam surat 18 ada cerita tentang The Seven Sleeper dan ada cerita tentang Alexander Zulkarnain. Nah, itu dilatar belakangi oleh pertanyaan dari kaum pagan di Mekah. Tetapi yang menarik adalah begini. Waktu mereka bertanya kepada Muhammad, Muhammad bilang besok saya akan memberikan jawaban. Ternyata setelah 15 hari Muhammad belum muncul, Muhammad belum dapat ide apa-apa. Karena menurut sirat Rasul Allah, Jibril tidak muncul memberikan jawaban kepada Muhammad selama 15 hari. Lalu pada hari ke-15, Jibril tiba-tiba muncul, kemudian Muhammad bilang begini, kamu menghilang dari saya, maka saya menjadi cemas. Dan surat 19 ayat 6 persis adalah jawaban Jibril terhadap keluhan dari Muhammad. Dengan kata lain, surat 19 ayat 6 itu bukan firman Allah, itu bukan kata-kata Allah, tapi kata-kata Jibril yang menjawab keluhan Muhammad karena tidak muncul selama 15 hari. Surat 19 ayat 6. Dan tidaklah kami, tepat sekali di dalam terjemahan Kementerian Agama itu, mereka tambahkan dalam kurung Jibril, tidaklah kami turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Itu bukan kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah jawaban Jibril terhadap keluhan Muhammad karena Jibril tidak muncul selama 15 hari sehingga kaum pagan di Mekah bersungut-sungut. Muhammad menjanjikan besok dia akan bawa jawaban, tapi sudah 15 hari dia menghilang. Sebentar, Dokter Regi. Surat berapa, Dokter Regi? Surat 19 ayat 6. Sepertinya bukan ini, Pak Degi, Dokter Regi. Yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi. Ini surah 19 ayat 6. Sebentar ya, saya lihat dulu referensinya. Nanti kita kembali lagi ke situ, Dr. Satir Naik, karena saya mungkin mencatat referensi yang salah. Tapi yang jelas ayat itu ada di situ. Jadi jawaban Jibril di dalam ayat itu kemudian masuk ke dalam Quran, dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintahmu, miliknya dan segala sesuatu yang di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada yang di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa. Kemudian Dr. Satir Naik pasti pernah mendengar tentang ayat-ayat setan, the satanic verse. Apa itu, Pak Degi? Nah, itu ada di dalam surat 53 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Itu cerita yang sangat terkenal. Surat 53 ayat 19 sampai dengan ayat 22. 53. Ya, surat 53 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Tolong Dr. Satir Naik membacakan itu supaya kita sama-sama bisa menyimak isinya. Al-Quran surah 53 ayat 19 sampai 22. Maka apakah patut kamu dalam kurung orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat? Yang ketiga, yang dalam kurung yang kemudian sebagai anak perempuan Allah. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Oke, Dr. Satir Naik, sebelum saya bahas tentang itu, tadi bukan 19 ayat 6, tapi 19 ayat 64. Apakah Dr. Satir Naik bisa tampilkan ayat itu?
19 ayat 64. Ayat 64. Dan tidaklah kami dalam kurung Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kami, yang ada di belakang kami, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak akan lupa. Nah, kalimat yang pertama, dan tidaklah kami turun kecuali atas perintah Tuhanmu, itu adalah jawaban Jibril. Jadi itu bukan kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirim dari surga, dari isi Quran yang kalian percaya ada dalam tablet di surga itu untuk disampaikan kepada Muhammad. Tapi itu adalah jawaban dari Jibril terhadap keluhan Muhammad, karena 15 hari Jibril tidak muncul membawa jawaban terhadap pertanyaan dari orang-orang kafir di Mekah. Jadi saya tidak berbohong kan, Dr. Satir Naik? Tapi Jibril itu kan Roh Kudus. Ya, tapi Anda percaya bahwa isi Quran itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berasal dari Jibril. Jibril itu hanya semacam mailman, tukang pos yang tugasnya mengantarkan pesan, mengantarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Muhammad. Betul, Dr. Satir Naik? Ini pasti salah, Dr. Deki. Ini ada tanda kurungnya, Dr. Deki. Ini siapa yang tulis ini? Siapa yang kasih ini dalam tanda kurung ini? Ini pasti salah ini. Nanti Dr. Satir Naik silakan telepon Kemenak RI yang membuat terjemahan itu. Itu bukan terjemahan saya, Dr. Satir Naik. Astagfirullah. Memang kami di sini, Dr. Satir Naik, kami itu sangat suka dengan tanda kurung. Yang tidak ada di dalam teks pun kami taruh di dalam tanda kurung. Maka kami terkenal dengan sebutan umat tanda kurung. Astagfirullah. Ini tidak boleh ini. Masa kita isi tambah dalam tanda dalam kurung seperti ini? Ya, mungkin Dr. Satir Naik perlu menelpon Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mendiskon 72 bidadari itu menjadi 50 saja. Astagfirullah. Oke, kita lanjutkan dengan The Satanic Verse yang tadi saya sebutkan, Dr. Satir Naik. Sorry, saya lupa nama Anda, Dr. Satir Naik, karena kami biasa mengingat Dr. Zakar Naik. Nah, Dr. Satir Naik, Quran surat 53 ayat 19 sampai 22 menyebutkan mengenai 3 putri dari Aula, Al-Usa, Al-Manat, yang adalah para perantara yang bertugas mengantarkan atau membuat intersesi, membuat syafaat, mengantarkan doa atau harapan atau meminta ampun. Orang berdoa kepada Allah melalui para perantara itu. Dan anak-anak dari Allah itu berbentuk burung. Nah, Muhammad sangat ingin untuk menyatukan kaum pagan di sana. Lalu dia meresitasi ayat-ayat yang terkenal dengan sebutan The Satanic Verse, yang ternyata kemudian setelah dia resitasi ayat-ayat itu, Jibril datang dan mengatakan kepada Muhammad bahwa itu bukan dari Allah, tapi setan sendiri yang telah menipu Muhammad, sehingga Muhammad melafalkan atau meresitasi ayat-ayat itu. Dengan kata lain, Muhammad tidak bisa membedakan antara wahyu dari Allah dan wahyu dari setan. Dan bayangkan kalau Muhammad tidak bisa membedakan antara wahyu dari Allah dan wahyu dari setan untuk ayat-ayat itu, maka efek dominonya adalah bagian mana lagi yang sebenarnya merupakan wahyu dari setan, bukan wahyu dari Allah. Karena telah terbukti di dalam sejarah, tercatat di dalam sumber-sumber Islamik sendiri, bahwa Muhammad melafalkan, menghafalkan, mengucapkan ayat-ayat yang tidak datang dari Allah, tapi datang dari setan. Datang dari setan. Jadi kalau Dr. Zakir Naik atau Satir Naik? Satir Naik. Saya Dr. Satir Naik. Saya abangnya Dr. Zakir Naik. Oke, jadi kalau Dr. Satir Naik benar bahwa sebuah kitab suci harus melulu isinya berasal dari Allah, lalu itu dihantar melalui mailman dan tiba di bumi kepada penerimanya, artinya tidak ada keterlibatan manusia atau pihak lain sama sekali di dalam kitab suci itu,
Maka Dr. Zakir Naik baru saja menyatakan bahwa Quran tidak bisa disebut sebagai firman Allah. Karena di dalam Quran bercampur antara kata-kata Allah dan kata-kata dari Umar, dan kata-kata dari Jibril, dan kata-kata dari setan. Astagfirullah. Apakah Dr. Zakir Naik bisa melihat? Dr. Rick, jangan memfitnah sembarangan, Dr. Deki. Jangan ngegas, Dr. Zakir Naik. Jangan ngegas. Di Indonesia orang tidak boleh ngegas. Sembarangan, Dr. Deki. Dr. Deki, ini tuduhan. Ini fitnah. Muhammad adalah Nabi, Dr. Deki. Nabi pasti benar, Dr. Deki. Kalau Nabi salah, Nabi pasti benar, Dr. Deki. Bagaimana itu bisa merupakan sebuah fitnah kalau yang tadi saya sampaikan itu persis berasal dari sumber-sumber Islamik sendiri. Saya tidak menciptakan apa-apa pun di situ. Semua yang saya kutip itu dari Sahih Al-Bukhari, dari Sirat Rasul Allah, dari Al-Tabri, dari Al-Qurtubi, dari Ibn Kathir, dari Quran. Saya tidak menambahkan dan menciptakan apa-apa pun di situ. Saya hanya membaca, kemudian menyampaikan kesimpulan dan implikasi-implikasi yang jelas dari apa yang tercatat di dalam sumber-sumber Islami. Jadi minta maaf Dr. Zakir Naik, saya tidak memfitnah, saya hanya membaca dan menyampaikan implikasi dan kesimpulan dari isi sumber-sumber Islamik sendiri. Dr. Regi, masalahnya itu Dr. Deki yang membaca, bukan Ustadz kami. Kalau Ustadz kami tidak pernah baca itu pada kami, Dr. Regi. Jadi ini pasti akal-akalan Dr. Deki. Nah, saya tidak tahu kenapa Ustadzmu tidak pernah bacakan itu bagi Dr. Zakir Naik. Saya tidak tahu kenapa dia tidak bacakan itu. Apakah karena dia tidak tahu, tidak pernah mengambil waktu untuk membaca sumber-sumber itu, atau dia tahu tapi dia tidak ingin supaya Dr. Zakir Naik tahu. Dengan kata lain, kalau dia tidak pernah baca sumber-sumber itu, tapi mengaku sebagai pengkhotbah, mengaku sebagai syekh, mengaku sebagai ustadz, mengaku sebagai pengajar Islami, berarti dia perlu belajar lagi. Tapi kalau dia tahu, tapi dia tidak ingin Dr. Zakir Naik tahu, berarti dia bukan hanya penipu, tapi dia ingin supaya Dr. Zakir Naik tetap goblok. Dan saya yakin yang terakhirlah yang benar. Dia ingin supaya Dr. Zakir Naik tetap bodoh, tetap goblok. Itu sebenarnya dia tahu, tapi dia tidak kasih tahu isi dari sumber-sumber Islamik itu. Tidak mungkin Dr. Deki. Karena Dr. Deki adalah pengikut Paulus. Ini buktinya, kita coba baca. Coba kita baca sekarang. Di 2 Korintus 12 ayat 16. Mari kita baca Dr. Deki. Silakan. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagimu. Tetapi kamu mengatakan, dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, karena Dr. Deki adalah pengikut Paulus, jadi ini pasti tipu daya Dr. Deki. Jadi Paulus adalah Dr. Deki. Jadi Paulus menurut Dr. Zakir Naik adalah penipu, begitu. Orang yang sangat licik, Dr. Deki. Di sini lihat Dr. Deki. Dalam kelicikan Paulus telah menjerat Dr. Deki dengan tipu daya. Jadi kalau Paulus penipu dan menjerat dengan licik dan penuh tipu daya, maka Paulus tidak bisa dipercaya. Dengan kata lain, kalau orang itu penipu, penuh tipu daya, dan licik, maka dia tidak bisa dipercaya. Betul? Betul, Dr. Deki. Betul? Saya tanya satu kali lagi. Betul? Betul, Dr. Deki. Betul. Coba Dr. Zakir Naik buka surat 3 ayat 54. Surat 3? Ayat 54. Dan mereka dalam kurung orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ini Dr. Deki. Dr. Zakir Naik. Nah, Mas saya bisa sebutkan banyak ayat lain, tapi supaya kita tidak panjang-panjang. Saya sebutkan saja referensinya. Surat 3 ayat 54, surat 7 ayat 99, surat 8 ayat 10, surat 10 ayat 21, surat 13 ayat 42 bicara hal yang sama. Allah Subhanahu wa taala mengaku sebagai the best of deceivers.
Apa itu artinya Dr. Deki? Nah, the best of deceivers itu berarti penipu terulung. Jadi kira-kira begini, Dr. Satir Naik. Dr. Satir Naik pernah kenal enggak ada orang yang penipu yang paling Dr. Satir Naik tidak suka di dalam dunia ini? Ada? Paulus. Bisa sebutkan satu nama? Paulus. Nah, kalau Paulus adalah penipu yang paling Dr. Satir Naik tidak suka, maka menurut ayat-ayat Quranik tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih lagi daripada sebagai penipu terulung, the best of deceivers, penyesat terulung. Nah, Dr. Satir Naik, kalau Paulus tidak dipercaya, karena menurut Dr. Satir Naik, Paulus itu penipu, penuh tipu daya dan licik, maka bukankah jauh lebih tidak bisa dipercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi bukan hanya itu. Cuma membalas Dr. Deki. Allah cuma membalas tipu daya, Dr. Deki. Nah, tapi di bagian selanjutnya dikatakan dan Allah adalah the best of deceiver. Dan Allah, dalam kalau ikuti terjemahan Kemenak RI, Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Dan coba di dalam ayat yang lain, surat 7 ayat 99. Apa ini Dr. Deki? Surat 8 ayat 10. Apa ini Dr. Deki? Sepuluh ayat 21, 13 ayat 42. 10 ayat 21. Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya dalam kurung menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya dalam kurung atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Ya, kemudian surat 13 ayat 42. Dan sesungguhnya orang sebelum mereka dalam kurung kafir Makkah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan. Dalam kurung yang baik. Apa ini maksudnya Dr. Deki? Ya, jadi di dalam ayat-ayat Quran itu. Jadi di dalam ayat-ayat Quran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ingin mengatakan bahwa kamu boleh merancang tipu daya, kamu boleh merancang kelicikan. Tapi kamu harus tahu bahwa Allah itu lebih ulung dalam hal melakukan tipu daya. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu mereka membuat itu menjadi lembut dengan pembalas tipu daya. Tetapi sebenarnya poinnya adalah bahwa dari semua penipu yang orang bisa tahu, dari semua orang yang paling licik yang orang bisa tahu, jauh lebih bisa menipu dan jauh lebih licik dari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenal dengan sebutan the best of deceivers. Bahkan Dr. Satir Naik pernah dengar yang namanya Harun Yahya? Harun Yahya, kenapa dia Dr. Deki? Nah, Harun Yahya ini adalah seorang teolog dan seorang apologet Muslim. Harun Yahya menambahkan sebutan al-makir. Al-makir itu deceiver, penipu, penyesat, sebagai salah satu dari nama Allah. Jadi salah satu dari nama Allah adalah al-makir, the deceiver, penipu, penyesat.
Dan itu memang terdapat di dalam teks-teks atau ayat-ayat Quranik yang tadi. Jadi poinnya adalah begini, Dr. Satir Naik. Kalau Dr. Satir Naik menuduh Paulus sebagai penipu dan orang yang licik, dan karena dia penipu dan licik maka tidak bisa dipercaya, maka jauh lebih tidak bisa dipercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penipu yang paling ulung, penipu terulung. Nah, bukan hanya sampai di situ loh Dr. Satir Naik, karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penipu yang paling ulung dan Muhammad diutus sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adalah penipu yang terulung, maka apakah Muhammad bisa dipercaya? Menurut logik Dr. Satir Naik, Muhammad seharusnya tidak bisa dipercaya karena Muhammad diutus oleh Allah yang adalah the best of deceivers. Dan juga bukan hanya itu, Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Dr. Satir Naik? Betul Dr. Riki. Quran diturunkan. Nah, kalau Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah the best of deceivers, penyesat, penipu terbaik atau penipu terulung, maka Quran adalah wahyu dari penipu terulung. Dengan kata lain, kalau Quran adalah wahyu dari penipu terulung, maka menurut logik Dr. Satir Naik, Quran tidak bisa dipercaya. Lalu bukan hanya itu Dr. Satir Naik. Dr. Satir Naik ini beragama Islam? Oh, insya Allah. Betul. Betul? Kurang lebih begitu Dr. Betul. Riki. Kalau sebagai seorang Muslim, karena Dr. Satir Naik beragama Islam, maka Dr. Satir Naik adalah seorang Muslim. Untuk menjadi seorang Muslim harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus percaya kepada Muhammad sebagai Nabi, dan harus percaya bahwa Quran adalah firman Allah. Betul? Betul Dr. Riki. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penipu terbaik atau penipu terulung. Muhammad dikirim, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adalah the best of deceivers. Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adalah the best of deceivers. Dan kalau Dr. Satir Naik bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa percaya kepada Muhammad dan bisa percaya kepada Quran yang semua deceivers, maka kenapa Dr. Satir Naik tidak bisa percaya kepada Paulus? Karena begini Dr. Deki. Kita lihat di Roma 3 ayat 7 Dr. Deki. Ayo kita baca sama-sama Dr. Deki. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Nah, karena di sini Paulus menulis kata dustaku, berarti Paulus mengaku bahwa dia berdusta, Dr. Deki. Dengan demikian, Islam adalah agama yang tidak berdusta, Dr. Deki. Oke, ada dua hal. Pertama, Paulus lebih pintar seperti langit dan bumi perbandingannya dibandingkan dengan Dr. Satir Naik. Karena di dalam ayat itu, Paulus menggunakan fitur Greco-Roman yang bernama diatribe. Nah, saya tahu Dr. Satir Naik tidak paham apa itu diatribe. Bahkan muncul di dalam mimpi saja itu pasti tidak benar. Maka supaya Dr. Satir Naik tahu, Dr. Satir Naik perlu menelpon Jibril supaya mengantar pengetahuan atau mengantar bisikan untuk memberitahu kepada Dr. Satir Naik tentang apa itu diatribe. Yang jelas karena Paulus menggunakan diatribe di situ, maka Paulus tidak bilang bahwa dia itu pembohong di dalam teks itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu diatribe, Dr. Deki? Apa itu diatribe? Itu apa, Dr. Deki? Nah, diatribe itu adalah cara berargumentasi. Di dalam dunia Yunani Romawi pada abad pertama, dunia Greco-Roman namanya Dr. Satir Naik, di mana seorang retor, seorang ahli retorika, seorang filosof menggunakan argumentasi dengan cara mengantisipasi keberatan lawan
dengan menaruh keberatan itu di dalam sebuah figur imajiner. Di dalam sebuah figur imajiner. Jadi dia mengemukakan satu posisi, kemudian dia mengantisipasi nanti kalau orang membaca posisi ini, dia akan keberatan seperti apa. Dengan kata lain, Roma 3 ayat 7 itu adalah keberatan dari lawan imajiner Paulus terhadap posisi Paulus di dalam Roma 3 ayat 6. Nah, supaya Dr. Satirnaik tahu apa gambaran dari diatribe, saya minta tolong Dr. Satirnaik membuka Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, sudah Dr. Regi. Oke. Bisa baca ayat yang pertama? Jika demikian, apa kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Nah, itu adalah diatribe yang pertama. Jadi Paulus sudah mengemukakan tentang di dalam sesi perikop sebelumnya. Paulus berargumentasi bahwa semua orang itu telah berdosa. Sebentar, Dr. Deki. Dr. Deki, suaranya kecil sekali, Dr. Deki. Bisa? Oke, saya refresh lagi. Tes. Masih kecil, Dr. Deki. Masih? Masih kecil. Tidak terdengar, Dr. Deki. Oke. Saya refresh lagi. Bisa dicopot, Dr. Deki? Coba handsfree-nya dicopot dulu, bentar. Tes. Apakah suara saya sudah kedengaran? Masih kecil, Dr. Deki. Masih kecil ya, saya copot lagi. Oke. Tes. Tapi saya dengar jelas Dr. Satirnaik. Masih kecil? Ya, saya terdengar sangat kecil sekali suara Dr. Deki. Sebentar, Dr. Deki. Tapi suara Dr. Satirnaik kedengaran jelas di saya. Oke, sudah selesai. Ya, sudah bagus. Oke, sudah bagus. Nah, ayat 1 itu adalah diatribe yang pertama. Diatribe itu adalah keberatan dari lawan imajiner terhadap posisi Paulus di bagian sebelumnya. Jadi argumen Paulus adalah semua orang itu sama di hadapan Tuhan. Mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan karena semua orang telah berdosa. Maka keberatan dari lawan imajiner itu adalah kalau begitu, apa kelebihan orang Yahudi? Nah, kenapa pertanyaan ini penting? Penting karena di dalam sejarah keselamatan, ingat orang-orang Yahudi adalah orang-orang pilihan. Jadi kalau Paulus berargumentasi bahwa semua orang itu sama dan harus bertanggung jawab atas dosa mereka kepada Tuhan, maka keberatannya adalah kalau begitu apa kelebihan orang-orang Yahudi. Lalu Paulus menjawab keberatan itu di ayat yang kedua. Banyak sekali dan di dalam segala hal pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Itu adalah posisi Paulus. Lalu diatribe yang kedua muncul di ayat yang ketiga. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Jawaban Paulus ada di ayat keempat. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Lalu di ayat yang kelima, itu diatribe yang ketiga. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, maka pertanyaannya adalah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Lalu jawaban Paulus di ayat ke-6 terhadap keberatan di ayat yang kelima. Sekali-kali tidak. Andaikan demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Lalu diatribe yang keempat di ayat yang ke-7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah sebagai kemuliaannya, kenapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Lalu Paulus menjawab di ayat yang ke-8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata marilah kita berbuat jahat
supaya yang baik timbul daripadanya, orang yang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi ayat pertama, ayat ketiga, ayat kelima, ayat ketujuh itu bukan posisi Paulus, tapi keberatan dari lawan imajiner terhadap posisi Paulus. Jadi itu adalah semacam dialog imajiner, argumen dengan lawan imajiner terhadap poin Paulus bahwa semua orang itu bertanggung jawab atas dosa mereka dan patut dihukum. Itu yang disebut dengan diatribe Dr. Satirnaik. Jadi maksudnya Dr. Deki ini adalah tanya jawab begitu, betul Dr. Deki? Yes, bukan hanya tanya jawab, tapi argumen dengan lawan imajiner yang dikemukakan dalam bentuk pertanyaan dan dalam bentuk jawaban, atau dalam bentuk keberatan dan dalam bentuk jawaban terhadap keberatan. Itu yang namanya argumen diatribe atau retorika diatribe. Itu sangat terkenal di dalam dunia Yunani Romawi. Para filsuf, para ahli retorika menggunakan cara argumen semacam ini. Jadi itu membuktikan bahwa Paulus adalah seorang scholar, seorang sarjana yang sangat baik mengenal ilmu argumentasi terbaik pada zamannya. Dan dia menggunakan fitur cara berargumentasi ini di dalam surat Roma, termasuk juga di dalam surat Galatia. Tapi kita tidak ada waktu untuk melihat itu semua satu persatu. Nah, itu poin saya yang pertama. Tapi saya mau tanya dulu, apakah Sebentar, Dokter Regi. Jadi maksudnya yang Roma 3 ayat 7 ini bukan maksudnya Paulus mengaku bahwa dia berdusta, Dokter Regi. Tapi ada orang lain, kalau ada orang lain bertanya, begitu ya? Paulus menggunakan kata ganti orang pertama untuk membuat diskusi imajiner itu menjadi hidup dan dinamik. Tetapi semua orang yang mengerti tentang diatribe langsung tahu bahwa ayat 1, ayat 3, ayat 5, ayat 7 itu adalah keberatan dari lawan imajiner Paulus terhadap posisi Paulus. Jadi ayat 2, ayat 4, ayat 6, ayat 8 adalah jawaban dari Paulus yang mewakili posisi Paulus. Jadi kalau kutip dari ayat 1, kutip dari ayat 3, kutip dari ayat 5, kutip dari ayat 7 untuk bilang bahwa Paulus berpandangan demikian, itu berarti orang yang ngutip begitu tidak paham tentang apa yang disebut dengan diatribe dan membuktikan bahwa dia tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab dan tentang Paulus dan tentang dunia Yunani Romawi pada abad pertama. Berarti ini yang Roma 3 ayat 7 ini artinya kalau ada orang yang keberatan dengan yang mempunyai argumen bahwa karena dusta semakin melimpah kemuliaannya, tidak dihukum lagi begitu. Jadi boleh berdusta gitu ya? Bukan. Justru Paulus melawan pandangan semacam itu. Pandangan semacam itu. Jadi Paulus melawan itu di dalam ayat yang ke-8. Paulus bilang tidak begitu karena bukankah tidak benar orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Dengan kata lain Paulus bilang itu tidak benar. Posisi itu tidak benar. Itu sebenarnya Paulus bilang orang semacam itu justru membuktikan dirinya layak dihukum. Dengan kata lain kalau orang bilang begini, oh saya boleh berbohong supaya melimpah kemuliaan, melimpah bagi kemuliaannya, Paulus bilang kamu baru saja membuktikan kamu layak dihukum. Kalau orang bilang oke, mari kita berbuat jahat supaya yang baik timbul dari yang jahat, Paulus bilang kamu layak dihukum. Itu maksudnya. Tapi Paulus mengemukakan poin itu dengan cara menggunakan lawan imajiner, diskusi imajiner, dialog imajiner, argumen dengan lawan imajiner. Nah, itu yang disebut dengan diatribe. Nah, Dr. Satirnaik, supaya kita tidak berlama-lama di Roma 3 ayat 7, saya sudah bikin satu video yang bagus untuk rekan Dr. Satirnaik bernama Ustadz Insan Mokoginta di channel saya di Verbum Veritatis. Jadi Dr. Satirnaik silakan tonton video saya yang berjudul Apakah Paulus Pembohong?
Kemudian saya masih ada satu poin, Dr. Zakir Naik. Saya masih ada satu poin. Dr. Zakir Naik setuju tidak bahwa Paulus hidup lebih awal, lebih dahulu dari Muhammad? Sejak mana Padeki itu? Itu tidak benar, Dr. Zakir Naik. Karena Paulus hidup pada abad pertama, Muhammad hidup pada abad ke-7, abad ke-6. Nah, itu video yang paling atas, Dr. Zakir Naik. Yang ada ya, Paul ya, itu dia. Kita lihat ini sekarang, Pak Deki. Ya, itu cukup panjang, jadi nanti Dr. Zakir Naik tonton aja belakangan video itu. Karena itu saya sudah bahas tentang diatribe di situ, khusus untuk Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Nah, Dr. Zakir Naik, kalau Paulus hidup pada abad pertama dan Muhammad hidup pada abad ke-6, maka seharusnya Muhammad tahu tentang Paulus itu siapa. Karena Paulus hidup lebih dahulu. Dan sampai pada abad ke-6, banyak orang Kristen yang juga sudah orang Kristen dan Yahudi yang hidup di Saudi Arabia. Seharusnya Muhammad tahu tentang Paulus. Pertanyaan. Kenapa di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis tidak satu kali pun Allah dan Muhammad bicara yang buruk tentang Paulus? Dr. Zakir Naik tidak bisa alasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad tidak tahu tentang Paulus. Mungkin bisa saja Dr. Zakir Naik bilang bahwa Muhammad tidak kenal Paulus. Tapi Dr. Zakir Naik tidak bisa bilang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kenal Paulus itu siapa. Tapi di dalam Quran tidak satu kali pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkritik Paulus, apalagi menyebut Paulus sebagai pembohong. Maka hanya ada dua kemungkinan. Dia tahu bahwa Paulus pembohong, tapi dia tidak peduli terhadap Paulus. Atau yang kedua, dia sebenarnya setuju dengan Paulus. Dan saya jauh lebih setuju bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setuju dengan Paulus. Saya setuju Allah Subhanahu wa Ta'ala setuju dengan Paulus. Nah, dari dua kemungkinan itu, faktanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad tidak pernah satu kali pun, secuil pun mengkritik Paulus, menggunakan kata-kata negatif mengenai Paulus. Padahal mengikuti logik Dr. Zakir Naik, seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad memberi perhatian besar terhadap Paulus, karena ingat Paulus adalah penipu terbesar yang menyesatkan banyak sekali orang. Bahkan sekarang pengikutnya itu adalah penganut agama terbesar di dalam dunia ini. Lebih banyak pengikut Paulus tanda kutip dibandingkan dengan pengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para pengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala makin lama makin merosot. Itu Ustadz Bilal Philip di Kanada mengaku bahwa terjadi tsunami murtad. Dengan kata lain, makin lama itu makin merosot. Kemudian Mimi Hijab, Muhammad Hijab, dan rekannya yang satu lagi, saya lupa namanya. Tapi mereka bilang dari mulut mereka sendiri bahwa riset terbaru mengenai pertumbuhan Muslim di Amerika itu 22% hingga 23% meninggalkan Islam. Jadi makin lama pengikut Allah Subhanahu wa Ta'ala makin merosot. Terjadi tsunami murtad di mana-mana. Nah, poinnya adalah kalau Paulus adalah penipu terbesar yang menyesatkan mayoritas orang di planet bumi ini untuk menjadi pengikut dari Paulus menurut logik Dr. Zakir Naik, bukankah akan sangat menolong Dr. Zakir Naik kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempatkan waktunya untuk berbicara satu kalimat saja mengenai Paulus? Sayangnya itu tidak pernah ada di dalam Quran. Dengan kata lain, kalau hari ini Dr. Zakir Naik sibuk menuduh-nuduh Paulus sebagai pembohong, sibuk menyerang Paulus, sibuk menyatakan bahwa kekristenan adalah agama Paulus,
itu hanya menunjukkan bahwa Dr. Zakir Naik perlu dinobatkan untuk menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terbukti Dr. Zakir Naik jauh lebih pintar dan jauh lebih tahu tentang Paulus dan jauh lebih peduli tentang penyesatan Paulus ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terbukti kurang pintar dan kurang peduli, kurang tahu tentang Paulus dibandingkan dengan Dr. Zakir Naik, sementara pada abad ke-7 dia telah mengangkat Muhammad, maka Dr. Zakir Naik bukan hanya perlu menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga perlu mempensiunkan Muhammad sebagai nabi. Karena baik Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis yang kalian percaya kata-kata Nabi kalian itu dia bicara by inspiration, berdasarkan inspirasi, Muhammad pun tidak peduli dan bahkan tidak tahu apa-apa tentang Paulus. Dia tidak pernah mengatakan apapun yang negatif mengenai Paulus. Tidak pernah dikatakan bahwa kekristenan adalah agama hasil penipuan dan hasil kebohongan dari Paulus. Jadi kalau di abad ke-20 ini, Muslims termasuk Dr. Zakir Naik terus-menerus menjadikan Paulus, Rasul besar, Rasul Yesus Kristus itu, sebagai sasaran empuk, sasaran licik dan lain sebagainya. Dan Muslims ingat, tulisan-tulisan Paulus itu diakui sebagai kitab suci di dalam kekristenan. Artinya you bukan hanya menyerang Paulus, tapi menyerang kekristenan pada intinya. Karena kami percaya itu adalah kitab suci. Jadi kalau you menyerang Paulus sebagai pembohong, itu berarti you berkata bahwa kitab suci kekristenan adalah kebohongan. Dan kalau you berkata kitab suci kekristenan adalah kebohongan, maka adalah tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang apologet, untuk berdiri dan membela kekristenan, membela kitab suci saya, membela Rasul besar Paulus yang pernah dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam sejarah, dan membalikan tuduhan itu kepada kalian. Dan terbukti tuduhan kalian bahwa Paulus pembohong hanya menelanjangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menelanjangi Quran, dan hanya menelanjangi Islam. Selamat Dr. Zakir Naik, karena dengan menyerang Paulus, Dr. Zakir Naik baru saja membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak qualified, karena dia adalah penipu terbaik, penipu terulung. Muhammad adalah nabi yang diutus oleh penipu terulung. Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adalah penipu terulung. Dan Muslims adalah pengikut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Quran dan Muhammad yang adalah ada dalam kategori yang sama, the best of deceivers, penipu terulung. Selamat. Dr. Riki, saya gak percaya Dr. Riki. Dr. Riki pasti berdusta. Sedangkan semua pendeta-pendeta Kristen pasti berdusta. Ustadz-ustadz kami pasti gak berdusta. Kami tidak boleh berdusta, Dr. Riki. Tidak boleh berdusta kami. Pasti Dr. Riki berdusta. Semua penjelasan Dr. Riki pasti bohong semua. Saya tidak percaya itu semua, Dr. Riki. Ya, tidak apa-apa. Karena di dalam Islam memang orang boleh berdusta. Betul tidak, Dr. Zakir Naik? Tidak begitu, Dr. Riki. Dr. Riki menuduh sembarangan, Dr. Riki. Mana buktinya, Dr. Riki? Ya, mungkin Dr. Zakir Naik perlu menonton videonya Ustadz Basamala. Pernah dengar nama itu? Siapa, Dr. Riki? Ustadz Basamala. Basamala? Ustadz Balsam, Dr. Riki? Ustadz Basamala menyatakan bahwa di dalam Islam orang boleh berbohong untuk keluarga, untuk sahabat, dan musuh. Bukan 2, 3 dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan, satu bayin namanya, memperbaiki 2 orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Di Islam
ada taqiyah. Tapi di dalam kita itu taqiyah kepada penguasa yang kafir. Yang membahayakan apabila kita tidak mengikuti dia punya omongan, membahayakan diri kita. Itu bisa digunakan. Syiah sebenarnya sama. Karena Syiah itu menganggap kita kafir. Karena Syiah itu menganggap kita kafir. Nah, Dr. Zakir Naik sudah dengar? Dokter Ricky. Dokter Ricky. Saya ada urusan mendadak, Dokter Ricky. Harus pergi dulu, Dokter Ricky. Nanti kita lanjut lagi ya, Dokter Ricky ya. Bagiku istriku, bagimu istrimu, Dokter Ricky. Salah. Bagiku agamaku, bagimu agamaku. Saya juga. Udahlah, saya pergi dulu ya, Dokter Ricky ya. Ya, nanti silakan. Balik lagi kalau sudah dapat wahyu dari Jibril. Halo? Ya, halo Pak Deki. Tadi siapa Ya. Pak Deki? Yang tadi, itu kayaknya saudaranya Dr. Zakir Naik. Oh, ada apa itu Pak Deki? Tadi kayaknya seru sekali Pak Deki. Seru karena dia tiba-tiba masuk ke kantor saya, ketok, kemudian dia bombardir saya dengan tuduhan-tuduhan mengenai Paulus pembohong, Paulus licik, Paulus pendusta, sehingga menggunakan tipu daya dan lain sebagainya. Ingin mengatakan bahwa kekristenan itu adalah hasil ciptaan Paulus yang terbentuk oleh karena Paulus berhasil menipu orang-orang. Jadi kalau sekarang kita jadi Kristen itu berarti kita adalah pengikut dari Paulus yang adalah seorang penipu. Jadi saya sudah kasih dia bayaran yang seharusnya dan dia sudah pulang. Mungkin dia sedang dalam perjalanan mengendarai burak atau mengendarai keledai kembali ke tempat asalnya. Oke. Jadi kita gimana Pak Deki? Hari ini apakah Pak Deki sehat? Ya sehat, cuman tadi saya jam berapa tadi saya sempat live. Jadi saya sudah agak lelah hari ini. Oke. Kalau gitu saya balik dulu ya Pak Deki. Oke, silakan. Selamat tinggal teman-teman semua. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.